Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, pada kesempatan kali ini saya akan mereview pembuatan instalasi hidroponik sistem DFT. Jadi beberapa bulan yang lalu saya merangkai instalasi hidroponik sistem DFT. Namun setelah saya gunakan, ada beberapa kelemahan-kelemahan yang ingin saya sampaikan di sini agar sahabat semua yang akan membuat instalasi hidroponik tidak perlu mengalami kesalahan tersebut. Cukup menyimak dari pengalaman saya saja. Mari kita mulai. Hidroponik sistem DFT ini singkatan dari Deep Flow Technique, yang merupakan metode tanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi meletakkan akar tanaman pada larutan nutrisi dengan sirkulasi nutrisi terus-menerus, dan sebagian air nutrisi tersebut menggenang. Air yang berisi nutrisi diletakkan pada bak tandon, kemudian dipompa ke instalasi dan kembali lagi ke bak tandon. Alur kerjanya seperti itu. Penerapan konsep hidroponik sistem DFT di instalasi hidroponik ini saya buat 6 tingkat dengan alur air nutrisi mengalir dari bak tandon dipompa ke atas dengan pompa akuarium. Untuk bak tandon saya memakai ember plastik yang dibeli di pasar seharga 75 ribuan dengan kapasitas 50 liter. Kapasitas bak ini mempengaruhi seberapa sering kita mengisi air nutrisi. Dengan bak ini, untuk tanaman sawi yang sudah dewasa, saya harus mengisi setiap 3 hari sekali. Jadi, semakin besar bak tandonnya, semakin jarang kita mengisi air nutrisi. Ini tentu sangat membantu sahabat semua yang ingin berhidroponik, tapi tidak ingin capek setiap hari merawat tanaman. Jangan lupa sisi luar bak tandonnya dicat. Tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas matahari yang memanasi air, sehingga kondisi air relatif dingin. Karena kalau airnya panas kena matahari, tanaman kita bisa layu. Ini juga mengurangi tumbuhnya lumut di dalam bak. Kalau tidak ada cat, bisa juga dilapisi dengan plastik kresek hitam di bagian luar bak tandon. Karena untuk ember baru biasanya permukaannya masih licin sehingga tidak bisa dicat. Kemudian di dalam bak tandon air ada pompa celup akuarium. Saya menggunakan pompa akuarium dengan daya 35 watt. Kemampuan pompa vertikal setinggi 2 meter. Ini saya beli seharga 100 ribuan di toko online. Jadi cukup kuat untuk memompa air di instalasi ini yang tingginya 160 cm. Sahabat bisa memilih beberapa merek yang ada. Yang penting perhatikan spesifikasi teknis kemampuan dorong pompa cukup kuat sampai pada ketinggian instalasi hidroponik. Dari pompa ini saya hubungkan dengan selang dengan ukuran menyesuaikan diameter output pompa. Tujuannya agar lebih memudahkan buka tutup tandon karena sifat selang yang elastis. Kemudian dari selang tersebut baru saya sambung dengan pralon setengah inci. Di sini juga saya buat percabangan aliran air dengan keran buka tutup yang bertujuan untuk mengontrol air yang mengalir ke atas itu bisa diatur sesuai kebutuhan agar dorongan air tidak terlalu deras. Untuk percabangan ini opsional saja ya, tidak dibuat juga tidak apa-apa. Memang kalau pompanya terlalu kuat, arus air akan terlalu kencang mengaliri pralon. Untuk output saluran air nutrisi ini saya buatkan lubang di instalasi paling atas. Setelah air nutrisi masuk di pralon paling atas, kemudian akan mengalir ke pralon-pralon di bawahnya, hingga akhirnya kembali ke bak tandon lagi.
jadi airnya bersirkulasi. Nah, kucuran air ini menimbulkan gelembung udara sehingga bisa bermanfaat menambah unsur oksigen dalam air yang mengaliri akar tanaman. Untuk peralon instalasi ini saya gunakan diameter 2,5 inch dengan panjang 130 cm dalam 6 tingkat. Kenapa ukurannya kok tanggung, cuma 130 cm? Ini karena menyesuaikan lebar lahan yang saya miliki. Untuk sahabat kreatif bisa menyesuaikan dengan luasan lahan masing-masing. Ada teman yang juga bertanya, kenapa memilih peralon ukuran 2,5 in? Apa tidak terlalu kecil? Apakah mampu menampung akar tanaman? Jawabannya, peralon ini cukup menampung akar tanaman jenis sawi-sawian. Tapi kalau untuk tanaman kangkung yang dipanen beberapa kali, ukuran peralon ini memang terlalu kecil. Peralon akan dipenuhi akar dan bisa menghambat aliran air. Kalau memakai peralon ukuran 3 in memang lebih baik. Tapi perlu dipertimbangkan harga peralon yang lebih mahal. Juga instalasi penyangga harus lebih kokoh. Karena air menggenang di peralon, bobotnya pasti lebih berat. Kemudian untuk sambungan di ujung peralon saya pakai vlog shock 2,5 in ke 1,5 in. Dengan adanya vlog shock ini maka sebagian air akan menggenang di peralon. Keuntungan adanya air tergenang ini adalah jika listrik mati dan pompa tidak berfungsi maka akar tanaman masih bisa menyerap nutrisi dan tidak kekeringan. Pompa ini tidak perlu dinyalakan selama 24 jam. Tentunya untuk menghemat listrik, cukup dinyalakan pada saat tanaman terkena sinar matahari. Kalau malas dengan ritual menyalakan dan mematikan pompa air, sahabat bisa memakai stop kontak timer digital. Harganya sekitar 85 sampai 100 ribuan. Stop kontak ini bisa diatur jam berapa menyala dan jam berapa padam dengan 16 kali pilihan waktu. Misal untuk hidroponik saya, pompa saya setel otomatis menyala jam 11 sampai jam 5 sore. Ini menyesuaikan panas matahari mengenai tanaman saya. Selanjutnya saya nyalakan lagi jam 21 sampai 22, kemudian jam 2 sampai 3 dini hari, serta jam 7 sampai 8 pagi. Untuk sambungan peralon ini secara teori tidak perlu diberi lem agar memudahkan pembersihannya atau keperluan bongkar pasang. Namun karena saya membeli peralonnya terlalu tipis dan lentur, yaitu tipe C, dalam rangka menghemat biaya, di sambungan ini malah terjadi rembes air. Saya coba atasi dengan melilitkan selotip peralon. Namun di beberapa titik masih ada yang rembes. Akhirnya saya atasi dengan lem silikon. Jadi saya sarankan kepada sahabat kreatif semua, belilah peralon yang tipe D saja, karena lebih tebal. Kemudian pastikan posisi peralon secara horizontal agar ketinggiannya lurus atau tidak miring. Hal ini dimaksudkan air yang menggenang bisa rata di ujung kiri sampai ujung kanan. Untuk jarak lubang tanam saya buat 10 cm. Ini diukur dari titik tengah diameter lubang. Dengan demikian, setiap lajur peralon bisa diisi 12 lubang tanam. Kalau ada 6 peralon berarti total ada 60 lubang. Dengan jarak tanam ini, berdasarkan pengalaman saya, cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman sawi-sawian. Namun, jika dirasa terlalu rapat, tinggal dikosongkan saja secara selang-seling. Untuk diameter lubang, saya buat 5 cm. Ini disesuaikan dengan diameter netpot yang akan dipakai. Untuk melubangi peralon ini, saya bor dengan Gulshow. Untuk pipa saluran yang menuju ke bak tandon, saya gunakan peralon 1,5 in. Dalam pembuatan rak penyangga, saya gunakan peralon ukuran 3/4 in.
Dalam menyambung pralon untuk penyangga ini tidak perlu dilem. Hal ini untuk memudahkan bongkar pasang di kemudian hari. Untuk menyangga beban di sisi samping ini saya beri 2 buah palang untuk memperkuat. Juga di bagian belakang ada 1 palang horizontal agar tetap kokoh menyangga pralon yang berisi air nutrisi. Jangan lupa pralon penyangga di bagian bawah diberi lubang agar kalau ada air yang masuk bisa keluar lewat lubang ini. Alternatif lain untuk penyangga ini bisa menggunakan baja ringan atau memakai bahan kayu ataupun bambu agar lebih hemat biaya. Untuk instalasi hidroponik ini sebaiknya diberi atap, misalnya pakai plastik UV. Karena kalau tanpa atap, jika hujan, maka air hujan bisa masuk lewat sela-sela tanaman dan masuk ke bak tandon. Dan ini akan mempengaruhi kadar nutrisi menjadi turun. Kecuali perangkat ini diletakkan di teras rumah yang sudah ada atapnya. Tentunya tidak perlu diberi atap plastik UV. Nah, untuk detail ukuran instalasi hidroponik bisa dilihat dalam gambar ini. Adapun gambaran biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan instalasi ini bisa dilihat dalam tabel ini. Kita bisa berhemat dengan mengurangi pos biaya pada beberapa item, misalnya untuk konstruksi penyangga diganti dengan kayu atau bambu. Kemudian bak tandon tidak harus beli, tapi bisa memanfaatkan ember atau tong bekas. Selamat menikmati hobi bertanam secara hidroponik. Terima kasih telah menonton sampai tuntas. Semoga sharing pengalaman ini dapat menginspirasi sahabat kreatif semua. Jika penasaran dengan pengalaman kreatif yang lain, silahkan tonton koleksi video lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.